Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah berencana untuk meluncurkan sejumlah stimulus ekonomi baru hingga akhir tahun guna memacu mesin ekonomi nasional. Dan stimulus tersebut mulai dari program penerimaan magang secara masif hingga perluasan kebijakan PPN DTP. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan sejumlah program baru yang akan dijalankan pemerintah hingga akhir tahun untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah peningkatan penerimaan magang bagi lulusan baru atau fresh graduate perguruan tinggi di sektor pemerintahan. Para peserta magang nantinya akan memperoleh pendapatan sebagai bentuk dukungan pemerintah. Pemerintah juga akan memperluas kebijakan pajak pertambah nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP yang sebelumnya hanya berlaku di sektor industri padat karya dan perumahan. Program lain yang akan diperpanjang adalah bantuan pangan yang dipastikan berlanjut hingga 3 bulan ke depan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja ojek online, di mana iuran dibayarkan 50% oleh pemerintah. Fasilitas tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga jaminan kehilangan pekerjaan serta dukungan akses perumahan, renovasi, dan kepemilikan rumah. Dari beberapa program yang didorong adalah untuk meningkatkan produktivitas dan untuk meningkatkan keterima atau magang bagi mahasiswa yang fresh graduate. Ini sedang dipersiapkan. Kemudian juga terkait dengan perluasan pajak yang ditanggung oleh pemerintah yang sekarang sudah berjalan industri padat karya untuk didorong juga ke sektor perluasan sektor lain. Kemudian juga program bantuan pangan yang sudah berjalan. Ini kita akan lanjutkan 3 bulan ke depan. Secara keseluruhan, Erlangga menyebut terdapat 8+4 program yang tengah disiapkan dan akan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat. Total anggaran program masih dalam pembahasan dan perencanaan dan akan diputuskan dalam rapat lanjutan pada pekan ini. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah siap guyur insentif baru demi pacu mesin ekonomi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Saleh Husin. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian dan juga Bapak Yusuf Randy Manilet, peneliti ekonomi KOR Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Saleh, apa kabar Pak? Halo Pak Pras, apa kabar? Kabar baik juga Pak Saleh, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Mas Yusuf, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, Pak Saleh sebagai pelaku usaha begitu, review terkait dengan kebijakan stimulus ekonomi yang telah digelontorkan pemerintah di sepanjang semester 1 tahun ini sudah seperti apa? Apakah sudah sesuai harapan juga dari Kadin Indonesia atau bagaimana nih Bapak? Silakan. Ya, saya kira kan pemerintah ini sudah menyalurkan berbagai stimulus, kombinasi berbagai stimulus yang telah dilakukan. Misalnya salah satu adalah insentif pajak untuk sektor padat karya, atau juga misalnya bantuan pangan berupa beras, serta juga ada dukungan daripada kredit investasi untuk padat karya, serta perluasan daripada manfaat daripada BPJS dalam hal ini jaminan sosial maupun pembiayaan rumah. Nah, saya kira ini tujuannya bagus. Ada 2 tujuan, yaitu satu adalah untuk menjaga konsumsi rumah tangga agar ekonomi itu tidak melemah. Dan yang kedua adalah memberi dorongan untuk produktivitas daripada industri lewat peremajaan daripada mesin. Nah, saya kira langkah ini bisa dilihat sebagai upaya dalam menyeimbangkan demand side dalam hal ini daya beli maupun juga
dari sisi supply side-nya atau produktivitas daripada industri. Nah, terus kami juga orang juga akan bertanya apakah insentif-insentif tersebut efektif dalam rangka untuk meningkatkan daya saing maupun produktivitas. Saya kira stimulus yang dalam rangka untuk meningkatkan daya beli, saya kira ini karena dia langsung menyasar kepada para pekerja maupun dan rumah tangga miskin. Nah, tentu hal seperti ini, misalnya dalam hal ini, misalnya PPh 21 yang ditanggung pemerintah dan bantuan beras, ini tentu memiliki efek yang cepat karena penghasilan tambahan yang langsung itu dipakai untuk belanja kebutuhan pokok. Nah, di mana kalau teori ekonomi itu kan menyebut bahwa semakin rendah pendapatan seseorang, maka semakin besar kecenderungannya untuk membelanjakan tambahan penghasilan. Jadi saya kira target ini tentu akan sangat tepat untuk menjaga konsumsi. Nah, dari sisi produktivitasnya saya kira kredit investasi seperti untuk padat karya maupun revitalisasi daripada mesin ini akan sangat memungkinkan untuk industri memperbaharui teknologi. Nah, untuk dalam jangka menengah ini saya kira ini bisa meningkatkan efisiensi, termasuk kualitas produk dan daya saing. Namun tentu dampaknya ini akan baru terasa setelah proses investasi itu berjalan dan tidak instan seperti bantuan pangan. Nah, di samping itu juga tadi sempat saya itu lihat juga, kan pemerintah juga ada berencana untuk meluncurkan ada sejumlah paket stimulus seperti untuk memacu mesin ekonomi agar ini lebih hingga dengan 2025. Ini tentu misalnya adalah salah satu adalah memberikan untuk kerja magang selama 6 bulan yang dibayar. Nah, saya kira kebijakan-kebijakan ini tentu akan menjadi jembatan penting bagi lulusan baru yang memang mereka kadang kesulitan untuk memasuki dunia kerja. Nah, dengan adanya penghasilan tentu mereka akan terbantu secara ekonomi dan sekaligus juga akan mendapatkan pengalaman kerja. Tetapi agar efektif tentu perlu ada standar daripada kualitas magang, termasuk kurikulum, terus pembenahan daripada mentor, maupun juga peluang untuk mereka diangkat menjadi pegawai tetap. Nah, kalau tidak, tentu program ini bisa disalahgunakan sebagai tenaga kerja yang murah sementara. Saya kira hal seperti ini yang tentu harus menjadi perhatian. Baik, itu dia, itu menarik Pak Saleh untuk dicermati ya, supaya nanti bisa tepat sasaran juga begitu dari penambahan ataupun pemanfaatan program-program magang ini. Nah, Mas Yusuf, Anda melihat sendiri kaitannya kalau kita bicara mengenai insentif-insentif yang sudah diberikan, kemudian nanti ada tambahan begitu, bagaimana program magang ini akan masif berbayar di sana. Apakah ini akan menciptakan multiplier effect juga begitu? Karena kan fresh graduated juga akan bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mengetahui dunia kerja lebih dini begitu. Iya, kalau seperti itu sebenarnya upaya untuk memastikan mereka yang baru lulus itu bisa mendapatkan skill yang dibutuhkan untuk nantinya bekerja dalam jangka waktu panjang gitu ya. Dan kalau kita bicara transmisi ke perekonomian, tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Saleh, ketika dia magang dan mendapatkan bayaran dari proses magang tersebut, harapannya kan itu nanti akan dikonsumsi, dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan produk, sehingga itu juga bisa memberikan efek ke konsumsi rumah tangga. Nah, sekarang kita menunggu ya bagaimana nanti proses dari kebijakan, katakanlah misalnya seperti kebijakan magang ini akan dilakukan. Apakah kemudian ini akan ikut menyertakan ya pihak swasta atau terbatas pada pihak pemerintah? Kalau kita bicara ingin memberikan efek yang lebih besar ke krusial gitu ya, karena kalau kita lihat secara pembanding saat ini kan komposisi tenaga kerja di sektor swasta dibandingkan di sektor pemerintahan itu relatif
lebih banyak di sektor swasta dibandingkan sektor pemerintahan, sehingga kita berharap ada secara proporsional gitu ya dibagikan antara sektor pemerintah dan swasta. Dan swasta yang kemudian ikut dalam program seperti magang ini nanti bisa dipikirkan untuk mendapatkan insentif, misalnya insentif PPH, DTP yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan proporsi berapa banyak magang yang diterima pada satu perusahaan. Jadi nantinya PPH yang kemudian ditanggung oleh pemerintah ini dikembalikan atau digunakan sebagai upah oleh perusahaan tersebut dalam membayar tenaga magang tersebut. Jadi memang harapannya memang ada semacam keterlibatan lebih luas ya, karena kita bicara program jangka pendek untuk mendorong perekonomian lebih tinggi. Oke, kita akan cermati next berikutnya begitu. Kalau kita bicara mengenai tadi ada kurikulum, kemudian mentor, kemudian bagaimana magang potensinya bisa menjadi pegawai tetap begitu. Apakah ini butuh waktu atau tidak? Karena mengingat ini akan digunakan sampai dengan akhir tahun. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Saleh dan juga Mas Yusuf, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih stimulus ekonomi baru begitu akan dirilis atau diluncurkan oleh pemerintah ya. Ini dia beberapa di antaranya: memperluas keterimaan atau kesempatan magang bagi mahasiswa yang baru lulus. Kemudian perluasan pajak penghasilan pasal 21 PPh 21 ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Kemudian program bantuan pangan beras 10 kg yang berlanjut hingga akhir tahun 2025. Dan selanjutnya kita akan cermati ada BPJS Ketenagakerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, kematian untuk pekerja lepas atau pekerja mitra ojek online pun sudah mendapat perhatian juga dari pemerintah. Dan kelima, BPJS Ketenagakerjaan untuk fasilitas perumahan, renovasi dan kepemilikan rumah. Itu dia. Dan selanjutnya kita akan cermati dari sisi program prioritas untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Ini yang pertama ada kredit investasi padat karya untuk revitalisasi mesin produksi di sektor industri. Ini adalah program-program yang dilanjutkan kembali juga begitu oleh pemerintah. Ada stimulus pariwisata melalui penyediaan event nasional, bundling paket wisata, ada diskon transportasi juga ya, terutama untuk menjelang libur Nataru tahun ini. Dan selanjutnya yang ketiga ada peningkatan program perumahan termasuk tadi FLPP menjadi 350.000 unit rumah. Ada juga KUR untuk perumahan, ada juga PPN DTP 100% untuk pembelian rumah juga yang ditanggung oleh pemerintah. Dan selanjutnya program makan bergizi gratis akan diperluas dari 51 juta penerima menjadi 75 juta di November 2025. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan narasumber, ada Pak Saleh Husin, kemudian Mas Yusuf Randy Manilet. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu. Nah, Pak Saleh, kalau menurut Anda begitu dengan beberapa tantangan tadi dari sisi ada kurikulum yang juga perlu disusun, kemudian kesempatan untuk bisa menjadi pegawai tetap dan juga bagaimana mentoring juga harus dilakukan. Nah, ini dengan ya tersedia waktu hanya beberapa bulan saja sampai dengan akhir 2025. Menurut Anda apa yang mungkin segera harus kita rumuskan begitu Pak Saleh? Iya, saya kira tadi seperti yang udah saya jelaskan kan sebelumnya, pasti juga pemerintah juga udah punya program-program stimulus yang lain. Saya kira kan bisa mereka evaluasi apakah stimulus yang kemarin-kemarin itu udah tepat sasaran atau belum. Nah, ini yang tentu harus dievaluasi sehingga dapat diperbarui dengan kegiatan-kegiatan yang memang lebih tepat sasaran. Nah, seperti misalnya katakan perluasan daripada PPh 21 khususnya untuk industri padat karya ini. Nah, tentu juga perlu didorong untuk langkah ini saya kira dalam rangka untuk memperluas manfaat yang lebih besar pada para pekerja. Nah, dampaknya daripada ke konsumsi ini tentu akan semakin besar, terutama jika sasarannya adalah sektor padat karya yang tentu pekerjaan jumlahnya yang cukup banyak dan mereka ini kan berpendapatan rendah, misalnya untuk di sektor perdagangan, pariwisata maupun transportasi. Namun pemerintah juga perlu berhitung karena semakin luas cakupannya tentu akan berdampak kepada beban daripada fiskal tersebut.
Nah, di samping itu juga adalah misalnya tadi program yang memang untuk berupa misalnya beras yang 10 kilogram. Ini apakah kan menurut rencana pemerintah kan mereka akan lanjutkan. Nah, saya kira program ini tentu kelihatan memang sederhana tapi memang efektif Kak, untuk menjaga ketahanan pangan. Nah, memang masyarakat yang berpendapatan rendah ini tentu sangat terbantu karena pengeluarannya mereka ini untuk beras saya kira cukup besar dalam struktur konsumsi mereka. Namun bentuk bantuan yang hanya berupa beras ini tentu akan membuat para penerima ini bisa tidak bisa juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain seperti misalnya katakanlah kebutuhan untuk listrik, sekolah maupun transportasi. Maka itu diperlukan adalah alternatifnya adalah dilakukan kombinasi antara bantuan-bantuan yang seperti tadi saya sebutkan itu dengan bantuan-bantuan misalnya untuk bantuan tunai. Hal ini yang tentu harus dikombinasiin. Nah, di samping itu juga kan ada juga kaitan dengan jaminan untuk kecelakaan kerja atau untuk kehilangan pekerjaan maupun kematian. Nah, saya kira langkah ini tentu merupakan langkah maju untuk melindungi para pekerja yang memang di sektor informal yang jumlahnya semakin besar. Nah, tentu dengan jaminan kecelakaan kerja maupun kehilangan kerja serta kematian, ini pekerja lebih terlindungi dari resiko sosial ekonominya. Namun tantangannya yang paling utama adalah iuran tentunya. Banyak pekerja lepas yang kita tahu bahwa ya agak kesulitan untuk membayar penuh daripada iuran tersebut sehingga perlu ada skema subsidi atau iuran yang bersama dengan pemerintah. Di samping itu juga adalah ya saya kira ini kan udah tergabung di dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun fasilitas perumahan atau katakanlah renovasi untuk kepemilikan rumah. Nah, apakah upaya daripada pemerintah ini untuk memenuhi daripada backlog yang kita tahu perumahan yang cukup besar saat ini, saya kira ini adalah dalam rangka untuk membantu para pekerja formal untuk membeli atau merenovasi rumah. Nah, ini bisa sedikit mengurangi backlog daripada perumahan yang selama ini kita tahu cukup besar. Tetapi mengingat daripada backlog nasional yang jumlahnya jutaan unit, tentu program ini tidak akan cukup. Namun perlu ada dukungan kebijakan lain seperti subsidi daripada bunga KPR atau insentif untuk developer yang membangun rumah murah dan penyediaan daripada lahan dengan harga yang memang bisa terjangkau. Hal-hal ini yang tentu harus menjadi konsen daripada pemerintah, terutama teman-teman yang ada di dalam kabinet. Baik, itu dia beberapa review yang perlu dilakukan. Nah, bicara mengenai dengan beberapa insentif yang akan dilanjutkan dan juga beberapa insentif baru, kemudian tadi menyasar sektor informal, ada mitra ojek online begitu yang sudah dilakukan. Kor Indonesia sendiri melihat bagaimana nih Mas Yusuf Rendy? Apakah memang akhirnya perluasan untuk mendorong meningkatkan lagi daya beli masyarakat begitu ya, untuk kelas menengah ke bawah, masyarakat yang bekerja di informal akhirnya menjadi concern juga begitu dari pemerintah begitu? Ya, kalau kita melihat komposisi tenaga kerja kita saat ini, memang sektor informal masih mendominasi dibandingkan sektor formal. Plus ditambah di semester pertama kemarin, meskipun pemerintah menyalurkan bantuan, tetapi bantuan yang secara spesifik diperuntukkan untuk sektor informal itu belum terlalu terlihat. Jadi ketika pemerintah di semester kedua ini berencana untuk mengikutkan mereka yang kemudian bekerja di sektor informal seperti tadi pekerja gig, kemudian pekerja ojek online, merupakan hal yang diperlukan, terutama sekali lagi kalau ingin menyasar pertumbuhan ekonomi jangka pendek sampai dengan akhir tahun nanti. Bagaimanapun juga misalnya di kuartal ketiga, dorongan untuk melakukan konsumsi terutama untuk kelompok menengah ke bawah itu relatif terbatas.
kita posisinya berbeda gitu ya dibandingkan di kuartal kedua di mana ada momentum libur Lebaran, kemudian juga libur bersama. Di kuartal ketiga posisi atau momentumnya itu tidak terlihat lagi, sehingga memang Oke. insentif ini diperlukan. Plus kita juga dihadapkan pada masalah-masalah struktural seperti Hmm. tadi masalah pekerja informal yang selama ini memang relatif masih terbatas kalau kita bicara insentif jangka pendek yang biasanya diberlakukan oleh pemerintah. Jadi Baik. saya kira memang itu diperlukan terutama untuk paruh kedua di tahun ini. Nah, next kita akan lihat bagaimana kekuatan likuiditas keuangan juga begitu untuk merealisasikan program-program insentif ekonomi baru. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Saleh Hussein dan juga Mas Yusuf Rendy, kita akan jeda sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Saleh Hussein, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, kemudian juga Mas Yusuf Rendy Manilet, Econom Center of Reform Economic atau CORE Indonesia. Baik, dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan, ada lagi stimulus-stimulus baru yang akan diberikan oleh pemerintah sampai dengan akhir tahun. Mas Yusuf, Anda melihat bagaimana nih kalau kita bicara mengenai kekuatan likuiditas keuangan negara untuk bisa mendorong lagi mesin-mesin ekonomi Indonesia, membangkitkan lagi kemampuan konsumsi masyarakat yang selama ini memang menjadi penopang ekonomi kita sehingga akhirnya bisa bertahan di 5% begitu, Mas Yusuf? Ya, kalau kita lihat dari proyeksi defisit anggaran, pemerintah kan menyampaikan di sepanjang tahun 2025 defisit anggaran itu akan sedikit melebar ya, dari yang tadinya 2,53% terhadap PDB akan sedikit melebar menjadi 2,78. Artinya ini juga sudah mendekati angka batas maksimal defisit anggaran yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi kalau kita bicara ruang likuiditas memang relatif terbatas, namun di saat yang bersamaan seharusnya dengan terbatasnya ruang fiskal pemerintah seharusnya bisa mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru tadi termasuk di dalam insentifnya dengan lebih tepat sasaran. Plus ditambah kita juga bisa membuka ruang agar pemerintah melakukan realokasi belanja pada pos-pos yang setidaknya bisa ditunda untuk sementara waktu untuk kemudian bisa dievaluasi kembali oleh pemerintah sehingga nantinya penambahan insentif yang direncanakan pemerintah di semester kedua ini tidak berimplikasi terhadap potensi pelebaran defisit anggaran seperti yang tadi diproyeksikan oleh pemerintah. Ya, ya. Itu satu hal. Kemudian hal lain, kalau kita melihat dari realisasi belanja pemerintah di semester pertama kemarin sebenarnya masih relatif rendah. Artinya pemerintah tentu perlu menyasar kembali bagaimana pos-pos anggaran ini secara eksekusi gitu ya bisa didorong lebih cepat terutama di semester kedua tahun ini. Karena bagaimanapun juga belanja pemerintah nantinya bisa memberikan efek ke perekonomian dalam bentuk yang luas gitu. Tidak hanya dari porsi belanja pemerintahnya seperti katakanlah belanja gaji ASN atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga belanja dalam bentuk lain seperti misalnya belanja bantuan sosial ataupun belanja subsidi yang memang berkaitan langsung dengan masyarakat. Jadi dua hal yang menurut kami perlu dilakukan. Yang tadi pertama melihat prioritas ya anggaran untuk kemudian memastikan penambahan insentif tidak berimplikasi terhadap penambahan defisit anggaran. Yang kedua adalah percepatan realisasi belanja pemerintah yang sudah ditetapkan di sepanjang tahun 2025 ini. Ya, itu dia. Berarti memang harus tetap dijaga defisit anggaran, kemudian kemampuan dari penerimaan negara sendiri. Nah, kalau misalnya Pak Saleh sendiri, Kadin melihat bagaimana dengan kekuatan keuangan negara yang ada saat ini. Kemudian kita juga harus seimbang begitu antara membantu dunia usaha, membantu masyarakat begitu untuk bisa meningkatkan daya belinya lagi. Anda melihat di situ ada satu titik keseimbangan atau bagaimana nih Pak Saleh? Ya, saya kira kan kita tahu bahwa pemerintah ini kan mempunyai ruang fiskal yang terbatas. Oke. Nah, tentu maka itu stimulusnya tersebut itu dilakukan dalam perhitungan yang betul-betul matang betul. Karena apa? Kalau tanpa perhitungan yang matang, maka tentu akan berisiko pada defisit yang terus akan membengkak. Nah, untuk itu maka sebaiknya stimulus yang dilakukan itu tentu diarahkan untuk yang benar-benar produktif. Misalnya
katakanlah stimulus untuk investasi mesin baru atau juga pelatihan pada tenaga kerja, dan bukan yang memang bantuan-bantuan konsumsi sesaat. Nah, ini ya tentu akan berpengaruh. Nah, di samping itu juga adalah kan juga pemerintah kan belum lama ini juga menyatakan bahwa akan melanjutkan kembali berbagai kebijakan stimulus yang seperti misalnya kredit investasi untuk padat karya atau untuk sektor perumahan maupun MBG. Nah, tentu dengan banjirnya stimulus ini tentu akan berdampak terhadap perekonomian apa enggak. Nah, kalau kami Kadin tentu bisa melihat bahwa positifnya adalah tentu dikelola dengan baik. Misalnya stimulus untuk di bidang pariwisata yang tentu ini bisa menghidupkan sektor UMKM. Sementara untuk stimulus industri ini tentu bisa menjaga agar tidak terjadinya PHK. Namun kalau program-program ini tidak terkoordinasi dengan baik, maka bisa akan menjadi tumpang tindih sehingga anggarannya akan terbuang begitu saja. Dan hasilnya tentu kan tidak akan maksimal. Jadi kuncinya adalah bukan jumlah stimulus, tetapi fokus dan kecepatan daripada pelaksanaan itulah yang harus menjadi konsen daripada pemerintah. Baik. Tapi kalau Anda lihat strategi pemerintah begitu dunia usaha untuk bisa terus bertahan di tengah dinamika kondisi domestik global, apa yang harus dilakukan dengan beragam stimulus juga yang akan terus mengiringi begitu supaya aktivitas mesin-mesin industri tetap bergeliat sampai dengan akhir tahun begitu, Pak Saleh, singkat saja. Iya, saya kira tentu diperlukan ada beberapa strategi. Misalnya pemerintah dalam hal ini adalah tentu pemerintah harus fokus pada stimulus yang cepat, tepat sasaran, dan punya multiplier efek yang besar. Di samping itu juga adalah memperkuat koordinasi agar tidak ada program yang tumpang tindih dan menjaga kredibilitas daripada fiskal agar pasar betul-betul dapat percaya. Dan untuk kalangan industri tentu perlu agar memanfaatkan insentif-insentif yang dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi. Jadi bukan hanya sekedar untuk hanya bertahan, tetapi juga memperbaharui misalnya katakanlah mesin atau berinvestasi di SDM lewat program magang yang tadi disebutkan atau pelatihan, serta menjaga cash flow agar tetap stabil di tengah ketidakpastian global yang kita tahu masih global ini masih terus bergejolak. Nah, ini yang tentu harus dilakukan dan diantisipasi oleh para pelaku industri. Baik, itu dia. Selain dukungan dari pemerintah, pelaku usaha juga mungkin harus melakukan mitigasi yang tepat juga begitu ya untuk menyikapi kondisi dari dinamika di dalam negeri dan juga di luar negeri. Baik, Pak Saleh dengan Mas Yusuf, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Di samping itu juga mungkin bisa saya tambahkan mudah-mudahan artinya buat sahabat saya Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru, tentu kami sangat berharap beliau akan membuat kebijakan-kebijakan atau statement-statement yang betul-betul dapat menyujukan dunia industri, termasuk adalah pasar ekonomi, agar industri bisa berjalan sebagaimana mestinya sehingga ekonomi bisa tumbuh yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Baik, Pak Saleh, terima kasih atas informasi dan juga update yang sudah disampaikan. Sampai berjumpa kembali, salam sehat Pak Saleh, Mas Yusuf, terima kasih. Baik, makasih, salam sehat. Ya, Kementerian Perindustrian menerbitkan aturan baru terkait dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Aturan yang tertuang dalam Permen Perin nomor 35 tahun 2025 ini diharapkan akan mendorong investasi yang sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita merombak aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN melalui terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025.
Aturan yang ditetapkan pada 11 September 2025 ini menggantikan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan industri saat ini yang cepat, kompleks, dan kompetitif. Agus mengatakan aturan terbaru ini merupakan kontribusi Kemenperin dalam upaya deregulasi di sektor perekonomian. Terbitnya Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 juga merupakan upaya mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Lewat reformasi aturan TKDN diharapkan arus investasi ke Indonesia semakin deras. Namun demikian, Agus menegaskan bahwa terbitnya Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 bukan karena adanya tekanan dari pihak luar termasuk dari Amerika Serikat, namun sudah dirumuskan oleh Kementerian Perindustrian sejak lama. Agus berharap dengan diterbitkannya aturan baru itu akan bisa memudahkan pelaku industri mendapatkan sertifikasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan menanti efektivitas kebijakan pelonggaran TKDN industri, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana. Beliau adalah Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Danang, apa kabar Pak? Baik Mas Pras, terima kasih sudah mengundang kita. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Danang. Menarik kalau kita bicara mengenai TKDN. Nah, nampaknya ini ada relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dari Kementerian Perindustrian. Tapi sebelum membahas lebih jauh, review dari Anda terkait dengan penggunaan komponen dalam negeri di sejumlah sektor industri manufaktur kita sampai saat ini seperti apa sih Pak Danang? Iya, dalam konteks TKDN ini kan bertahun-tahun kita sudah jalankan ya. Iya. Ini udah berasal dari peraturan Menteri Perindustrian yang udah cukup lama. Dan kalau kita lihat dari proses pelaksanaan evaluasi lah tahun lalu itu kan kerumitan terjadi karena proses atau syarat-syaratnya itu yang membuat industri apalagi UKM itu mengalami kesulitan yang cukup tinggi ya. Oke. Selain itu juga penggunaan biaya kan juga Oke. terdapat cukup mahal ya, terutama untuk industri dalam negeri yang memiliki kewajiban TKDN. Saya kira ini adalah proses reformasi yang sudah dilakukan oleh Kemenperin dengan Permenperin yang baru ini. Kita sih dukung aja lah. Cuma prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh pelaksanaan atau implementasi Permenperin terkait TKDN ini harusnya bisa mengatasi masalah-masalah lama. Masalah lamanya itu tadi mahal, rumit, dan ketidakpastian terkait dengan jangka waktu penyelesaian. Ini yang sering terjadi. Dulu juga sudah ada apa yang disebut dengan LVI ya, Lembaga Verifikasi Independen, dan itu menurut saya bagus lah. Independensinya bisa dijaga. Nah sekarang ini apakah dengan perubahan-perubahan atau pelonggaran yang terjadi dalam konteks sertifikasi TKDN ini bisa diproduksi dengan lebih cepat, lebih murah, lebih akurat atau tidak? Nah ini challenges-nya di sana Mas. Oke. Salah satu yang menarik dari perubahan saat ini kan memang percepatannya nih, sudah ada SLA-nya itu, Service Level Agreement-nya gitu. Jadi kalau dulu tidak jelas kapan selesai ya sekarang dipastikan selesai dalam konteks misalnya 22 hari kerja nih di dalam Permenperin tersebut disebutkan. Nah, untuk pelaku IKM bagaimana? Cukup dengan self declare kayak pajak nih self declare gitu. Nah kalau dulu kan enggak. Nah ini saya kira sih kita coba dukung lah di situ. Hanya yang menjadi kekhawatiran dunia manufacturer saat ini adalah apakah dengan peraturan baru ini dengan intinya adalah pelonggaran kebijakan TKDN dan BMP ya, bobot manfaat perusahaan itu ya, itu akan mengakibatkan industri dalam negeri kita terpuruk atau tidak? Karena kemudahan-kemudahan TKDN yang dirumuskan dalam Permenperin baru ini nampak jelas memiliki motif memudahkan investor asing untuk memasarkan produk-produk mereka dengan TKDN yang dilonggarkan gitu. Nah, apakah kemudian ini harus menjadi atensi kita semua? Saya kira penting sekali dunia industri harus melihat dengan detail Permenperin ini dan melihat implementasinya.
Nah, ini yang saya kira mesti Permen harus benar-benar cermat ya dalam menyusun aturan pelonggaran TKDN ini. Kalau nanti bobot-bobot tenaga kerja dikurangi misalnya, Oke. yang sebelumnya menjadi bagian dari perhitungan TKDN kan Mas? Kalau itu Baik. dikurangi, apakah kemudian tidak semata-mata akan membuat produk-produk impor kita diproduksi sebagian di dalam negeri, gitu, tidak 100%. Contoh kasus yang terjadi di dunia handphone ya. Iya. Oke, oke. Kasus-kasus yang menarik untuk dilihat adalah kasus Apple ya, handphone Apple 17 itu yang kemudian menjadi polemik di internal kita gitu. Karena ini pasti terkait dengan bagaimana kebijakan Trump dalam konteks tarif impor Trump yang saat ini udah disepakati 19%, dan sementara produk-produk Amerika ingin masuk ke Indonesia dengan TKDN 0 gitu. Nah, apakah ini akan menjadi dunia yang permasalahan baru bagi dunia industri kita? Nah, kita harus cermat di situ, Mas Pras. Baik, baik, baik. Nah, kalau selama ini kita bicara mengenai TKDN yang ada begitu, yang sebelumnya sudah ada begitu. Dari kendala-kendala tadi selain mahal, rumit, kemudian waktu penyelesaiannya sendiri lah. Anda melihat tantangannya justru akan menghantam dari pelaku industri domestik tidak sih dengan TKDN yang diturunkan, atau justru banyak manfaat yang bisa kita dapatkan untuk bisa meningkatkan produktivitas di sana, kemudian juga bisa menjamin volume produksi tetap terjaga begitu, Pak Danang? Ini tidak akan secara langsung ya berdampak pada industri kita, tidak akan secara langsung. Ini membutuhkan proses yang pasti Oke, akan dunia industri akan mencoba menyesuaikan. Tapi prinsip-prinsip pentingnya adalah bagaimana industri produk-produk impor itu perlu memiliki tingkat kandungan dalam negeri atau BMP yang pada dasarnya pada ujungnya nanti ya, adalah meningkatkan atau melindungi industri dalam negeri kita. Itu yang saya lihat, karena prosentase pelonggarannya juga tidak terlalu lebar ya saat ini ya, tidak terlalu frontal atau drastis benar-benar di nol kan tidak gitu. Nah, siap. kita harus lihatnya juga di sektor-sektor masing-masing, Mas. Baik. Salah satu yang menjadi concern besar kan industri elektronik, industri otomotif. Mereka yang memiliki bobot teknologi tinggi itu saya kira penting untuk memiliki sebuah regulasi yang merelaksasi TKDN itu. Kecuali ya dalam hal tertentu kita memang sudah memiliki industri yang mampu menjadi pensuplai atau penyeimbang industri impor tersebut. Contoh otomotif, Mas. Sekarang Ya. kan pemerintah bagus tuh melakukan sebuah proses atau syarat-syarat bagi bea masuk yang lebih murah apabila mereka memiliki produksi pabrik manufacture di dalam negeri. Nah, ini menjadi salah satu bagian dari perhitungan karena komponen sumber daya manusia kan masuk ke dalam konteks hitungan sekitar 60% atau 40-60%, tergantung sektor teknologinya. Itu bagus. Tapi kemudian industri otomotif kan masih khawatir apakah kemudian barang-barang importasi otomotif pure yang 100% diimpor dari luar negeri ke Indonesia itu akan merusak industri manufacture otomotif dalam negeri kita, kan harusnya dilihatnya seperti itu. Mereka masih khawatir. Nah, pemerintah saya kira perlu menegaskan selain TKDN ini juga adalah persyaratan terkait dengan importer yang 100% produk luar negeri dalam kategori produk-produk yang relatif berteknologi tinggi atau berharga lebih mahal sehingga tidak merusak industri dalam negeri kita. Iya, iya. Ya, Oke, Mas. oke. Itu dia yang perlu kita jaga begitu. Bagaimana Belet baru ini justru menjadi peluang begitu, bukan tantangan baru begitu bagi pelaku industri domestik. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, Pak Danang. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait ada 4 poin utama dalam Permen Perin begitu ya, yang ini memang menjadi concern juga dari pelaku usaha. Kita akan cermati bersama. Ada TKDN minimal 25% bagi perusahaan
memudahkan berinvestasi dan menyerap tenaga kerja lokal. Kemudian penyederhanaan perhitungan TKDN tidak lagi berbasis total biaya kecuali untuk jasa industri. Kemudian pelaku IKM kini mendapatkan kemudahan dalam pengajuan sertifikasi TKDN termasuk dengan skema self-declare yang berlaku selama 5 tahun. Dan keempat ada tahapan sertifikasi TKDN dipangkas sehingga sertifikat TKDN bisa semakin cepat terbit. Nah itu dia 4 poin utama dalam Permen Perin nomor 35 tahun 2025. Selanjutnya kita akan lihat realisasi investasi di Indonesia. Ini menarik, apakah TKDN ini akan mendorong investasi kita juga semakin melambung. Begitu kita lihat trennya 2020 sampai dengan proyeksi 2025 ini naik terus ya. Tahun ini diharapkan mencapai 1.905 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita lihat dari indeks kepercayaan industri atau IKI di tahun 2025 trennya seperti apa juga dari Januari sampai dengan Agustus. Ya sempat Januari sampai Maret di 52,98, sempat juga mengalami penurunan sampai dengan 3 bulan ke depannya April, Mei, Juni dan naik lagi di bulan Juli Agustus tercatat 53,55 poin untuk indeks kepercayaan industri tahun 2025 tepatnya di bulan Agustus. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana, beliau adalah Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Ya, Pak Danang, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, memang concern dari Anda memang tadi adalah mahal, rumit, kemudian waktu penyelesaian. Nah, dengan adanya 4 poin yang tadi sudah disampaikan, ada perubahan di sana TKDN jadi 25%, penyederhanaan perhitungan TKDN, ada lagi kemudahan dan pengajuan sertifikasi TKDN dan juga tahapan untuk sertifikasinya. Nah, Anda melihat apakah potensi-potensi ini ya lagi-lagi bicara mengenai kemampuan industri di dalam negeri begitu. Meskipun Anda juga concern tadi apakah ini menjadi peluang juga buat investor asing ataupun pelaku usaha lain begitu untuk masuk ke Indonesia dengan lebih mudah atau bagaimana melihat dengan poin-poin ini, Pak Danang? Ya, saya lihat kita lihat dari dua poin ya. Pertama substansi pengaturan itu. Substansi pengaturan itu kan sekarang memang merelaksasi penerapan TKDN ya. Persentase-persentasenya itu disesuaikan dengan kemajuan zaman dan persaingan global internasional saat ini. Tujuan itu sangat kita dukung gitu. Masalahnya adalah bagaimana di tingkat implementasinya gitu. Nah, di tingkat implementasi ini kan sangat tergantung pada lembaga-lembaga yang disebut LVI gitu loh. Lembaga verifikasi independen. Nah, kemudian di dalam LVI inilah kemudian kita harus melihat, mencermati bagaimana proses-proses mereka lakukan terkait dengan pengajuan sertifikasi PKDN gitu. Nah, kalau kita lihat proses-proses yang terjadi sebelumnya, sebelum Permen Perin baru ini, maka pesan tentang service level agreement itu belum terimplementasikan dengan baik, justru menjadi bagian dari masalah-masalah ekonomi berbiaya tinggi. Nah, sekarang Permen Perin ini sudah mengatur tentang jangka waktu, tentang prosedur dan syarat, itu bagus. Tapi masalah biaya kan tidak diatur. Baik, oke. Ya inilah kemudian yang mesti menjadi aturan baru supaya aturan yang ditegakkan gitu supaya setiap proses pengajuan TKDN itu tidak menimbulkan masalah-masalah bribery atau corruption gitu. Kalau tidak ada aturan standar terkait biaya, ini masalahnya adalah masalah hukum, kemudian dunia usaha akan mencoba menyuap untuk mendapatkan persentase TKDN tertentu yang diinginkan. Oke, nah memang kalau kita bicara mengenai biaya ini menarik juga nih Pak Danang. Sebenarnya berapa sih yang harus dikeluarkan misalnya kalau satu perusahaan ingin mendapatkan sertifikasi TKDN yang sebelumnya begitu ya. Kemungkinan karena memang ini tidak masuk seperti yang Anda sampaikan begitu untuk pembahasan biaya. Apakah juga nanti akan sama atau bagaimana kalau kita lihat realitanya di lapangan nih Pak Danang? Ya, prinsipnya kalau pemerintah mau menderegulasi aturan-aturan lama menjadi aturan baru, maka salah satu pendekatannya adalah ada tiga pendekatan. Pertama adalah prosedur, kedua adalah jangka waktu penyelesaian, dan ketiga adalah biaya. Nah, masalah-masalah biaya ini sampai saat ini kan belum diterbitkan aturannya berapa mahal untuk biaya kategori
industri padat karya, Oke. industri padat teknologi, industri jasa manufacture, misalnya kan tidak terdapat seperti itu. Kalau bicara terkait dengan biaya-biaya masa lalu, ini sangat sektoral karena masing-masing item bukan pabriknya yang disertifikasi TKDN, tapi produknya gitu. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis produk yang harus memiliki sertifikasi TKDN kan. Iya, Nah, iya, iya. ini kemudian biayanya menjadi mahal karena banyak sekali variasi produk yang dikeluarkan oleh sebuah pabrik gitu. Nah, apalagi untuk teman-teman di IKM, mereka IKM yang industri ya, itu mereka juga mengalami kesulitan tidak hanya dalam hal akses, tetapi juga dalam hal berapa besar biayanya karena sangat variatif dan sangat tergantung pada LVI-nya itu. Iya, Menerapkan iya. biayanya tergantung suka-suka mereka. Maka kami harap betul di tingkat implementasi itu Iya. pemerintah mesti menerbitkan biayanya. Biayanya Hmm. berapa untuk melakukan sebuah sertifikasi terkait sektor A, B, C, D, E, level perusahaan Iya, iya. 1, 2, 3, nah gitu Mas. Nah sekarang Oke. kita lihat di konteks teknologi tinggi. Sudah lama pemerintah menerbitkan TKDN mobil ya, mobil-mobil baru lah, otomotif electric vehicle gitu. Kan dikejar untuk sampai ke 40%. Nah, komponen 40% itu terdiri dari apa saja? Nah, salah satu yang menarik adalah itu juga termasuk komponen tenaga kerja. Nah, Oke. artinya Permen Perin ini bisa membuka kesempatan atau lapangan kerja karena mensyaratkan sekian persen komponen TKDN yang berupa tenaga kerja. Dan juga kemudian kita berbicara tentang bahan baku atau komponen pendukung yang harus diproduksi oleh dalam negeri. Artinya membuka kesempatan industri-industri baru untuk mensuplai komponen-komponen bagi industri otomotif itu yang Iya. sekarang masih berteknologi tinggi. Nah, tetapi ini kan berbeda dengan industri yang relatif berteknologi tidak tinggi seperti industri padat karya. Bagaimana menentukan prosentasenya? Karena tenaga kerja akan jauh lebih masif jumlahnya dan Oke. komponen bobotnya akan lebih tinggi. Nah, pemerintah harus mengatur hal-hal yang berbeda antara masing-masing sektor. Oke. Iya, iya, Salah iya. satu yang menarik adalah bagaimana pemerintah mewajibkan pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD dan segala macam untuk menyerap produk-produk dalam negeri yang memiliki tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi gitu. Nah, Iya, iya, iya. kalau sertifikasi untuk mendapatkan TKDN itu susah, rumit, mahal kan aturan yang lain-lain itu menjadi tidak acceptable gitu. Iya, Karena iya. proses untuk mendapatkan syarat itu sudah sangat mempersulit gitu. Oke, itu dia. Meskipun waktunya semakin singkat, kemudian tidak ada lagi jenjang waktu yang lama begitu dan tahapan-tahapan yang panjang begitu. Tapi kalau tetap biayanya tidak berubah, ya itu akan menjadi memberatkan juga bagi pelaku industri. Nah, kalau kita bicara mengenai TKDN, sebenarnya kalau dari pelaku usaha atau Apindo melihat dari teman-teman pelaku usaha sendiri melihatnya, Pak Danang, apakah untuk komponen TKDN-nya itu lebih banyak bisa didapatkan dari dalam negeri atau bagaimana nih? Dalam artian kemampuan untuk kita memenuhi TKDN-nya sendiri kita sudah siap tidak sih kalau untuk industri? Ya, itulah yang menjadi polemik kita sekarang ini. Untuk industri berteknologi tinggi, kita dinilai masih belum mampu lah. Oke. Dulu udah banyak lah syarat-syarat dari Perin sejak 10 tahun yang lalu terkait dengan TKDN industri IT, komputer dan segala macam, termasuk handphone di situ. Tapi kemudian pelaksanaannya kan juga berubah-ubah, disesuaikan lagi dengan kemajuan zaman gitu. Dulu kita lihat ada industri handphone sangat besar di Batam ya, Iya, iya. dengan mengejar TKDN mendekati 80%. Tapi akhirnya kemudian terjadi pelonggaran lagi oleh Kemenperin pula gitu untuk melakukan relaksasi TKDN itu. Dan sampai sekarang Oke. kita juga melihat TKDN yang berlaku untuk industri handphone, telekomunikasi itu kemudian juga sangat lunak gitu. Nah, seharusnya di dalam konteks ini ke depan maka pelonggaran ini harus diimbangi dengan kemampuan industri dalam negeri kita menjadi bagian dari supply chain industri berteknologi tinggi. Oke, Kita itu dia tidak ya. hanya bicara bahan baku, Mas. Iya, Kita iya. berbicara komponen pendukung, kita berbicara
knowledge sharing, kita berbicara tenaga kerja yang terlibat, kan gitu bisa menjadi bauran dari seluruh proses TKDN tersebut. Baik, Nah, baik. bagaimana ke depan? Kita harus Ya. lihat ini. Saya kira Kemenperin mesti menjelaskan lebih detail lagi lah terkait dengan peluncuran Oke. Nah itu dia. Kemenperin yang akan berlaku 12 Desember ini. Ini Hmm, harus lebih disosialisasikan lagi. itu Banyak dia. sekali polemik di dunia usaha ini. Menarik ini untuk dicermati. Jadi memang ada PR lagi dari pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian untuk bisa bagaimana mensosialisasikan lebih masif lagi sehingga setiap pelaku usaha di negeri ini paham begitu ya dengan adanya Permen Perin baru ini yang merevisi terkait dengan TKDN menjadi 25% dan beberapa hal yang kaitannya dengan keselarasan antara industri yang padat karya dengan padat modal sehingga ada ya keseimbangan juga di sana begitu. Baik Pak Danang, saya sekali waktu terbatas ini terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan Mas aktivitas Pras. Anda kembali. Salam sehat Pak, sampai berjumpa kembali. Sehat Pak Danang, selalu. terima kasih. Baik. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.